AS sudah kewalahan menghadapi dominasi Cina di pasar global. Defisit perdagangan AS Cina mencapai 382 miliar dolar pada 2023. Industri AS seperti otomotif dan manufaktur kalah bersaing karena produk Cina lebih murah dan berkualitas. Alih-alih berinovasi, AS memilih jalan pintas dengan menaikkan tarif secara drastis. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat menjadi raja ekonomi dunia. Tapi sejak Cina bangkit, perlahan tapi pasti, negeri tirai bambu ini menggerogoti posisi Amerika Serikat. Lihat saja data IMF, pertumbuhan ekonomi Cina terus melesat, sementara Amerika Serikat semakin lambat. Bahkan diprediksi pada 2030, GDP Cina akan menyusul Amerika Serikat. Perang dagang AS versus China memasuki babak baru. Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor hingga 245% untuk produk-produk Cina, terutama di sektor kendaraan listrik, baja, dan teknologi. Langkah ini disebut sebagai perlindungan industri AS, tapi banyak yang menilai ini justru akan mempercepat kehancuran ekonomi Amerika. Mengapa? Simak analisis lengkapnya. Penyebab Amerika menyerang Cina dengan tarif 245%, hubungan dagang Amerika Serikat dan Cina kembali memanas. Baru-baru ini, Amerika resmi menetapkan tarif baru sebesar 245% untuk produk kendaraan listrik asal Cina. Tapi kenapa bisa setinggi itu? Masalahnya berawal dari tuduhan lama, praktik subsidi besar-besaran oleh pemerintah Cina. Dengan subsidi ini, perusahaan Cina bisa menjual produk jauh lebih murah ke pasar dunia, termasuk Amerika. Menurut Washington, praktik ini merusak industri dalam negeri Amerika. Produsen lokal kesulitan bersaing, kehilangan pangsa pasar, bahkan terancam gulung tikar. Presiden AS menegaskan bahwa tarif ini bukan sekadar soal bisnis, tapi soal perlindungan ekonomi nasional. AS ingin mendorong produksi dalam negeri, menjaga lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada produk impor murah. Tarif 245% ini diharapkan membuat produk Cina jadi jauh lebih mahal di pasar Amerika, memberi ruang bagi produsen lokal untuk berkembang. Dampak langsung akibat menaikkan tarif 245% bagi AS. Kenaikan tarif 245% terhadap produk Cina, terutama kendaraan listrik, langsung membawa sejumlah dampak besar bagi Amerika Serikat. Pertama, harga barang naik. Mobil listrik buatan Cina yang dulu terjangkau kini menjadi jauh lebih mahal. Ini membuat konsumen Amerika punya pilihan lebih sedikit dengan harga yang lebih tinggi. Banyak pengusaha AS marah karena kebijakan ini justru memperburuk kondisi mereka. Contohnya, produsen mobil listrik AS butuh baterai dari China. Dengan tarif setinggi ini, ongkos produksi meledak dan harga mobil listrik di AS bisa naik 30-50%. Akhirnya, rakyat kecil yang jadi korban. Kedua, industri lokal diuntungkan. Produsen mobil listrik Amerika seperti Tesla atau produsen startup EV lain mendapat peluang lebih besar untuk menguasai pasar dalam negeri. Ketiga, tekanan inflasi. Dengan barang impor yang lebih mahal dan menurunnya ketersediaan pasokan, inflasi bisa terdorong naik membuat biaya hidup masyarakat Amerika ikut meningkat. Dan keempat, potensi balasan dari China. China bisa saja membalas dengan menaikkan tarif produk Amerika, memicu ketegangan dagang yang lebih luas. Kebijakan ini adalah pedang bermata dua, melindungi industri lokal, tapi juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. China tidak akan diam dan balasan mematikan kepada Amerika. Ketika Amerika Serikat menaikkan tarif 245% untuk produk China, dunia tahu satu hal, China tidak akan diam. Mereka sedang menyiapkan balasan dan ini bukan gertakan biasa. Beijing langsung menggelar rapat darurat tingkat tinggi. Target mereka jelas, balas menyerang sektor paling sensitif milik Amerika. Serangan pertama, pertanian. China adalah salah satu pasar terbesar untuk kedelai, jagung, dan daging Amerika. Dengan membatasi impor produk ini, China bisa menghantam jantung ekonomi di banyak negara bagian. Serangan kedua, teknologi. China menguasai lebih dari 60% pasar material penting dunia seperti lithium dan rare earth metals, bahan utama untuk baterai, kendaraan listrik, hingga senjata modern. Mereka bisa memutus pasokan dan melumpuhkan industri teknologi Amerika. Serangan ketiga, pasar keuangan. China memegang triliunan dolar surat utang Amerika.
Jika mereka mulai melepas sebagian besar aset ini, pasar global bisa terguncang dan dolar AS bisa melemah tajam. Dan jangan lupakan ketegangan geopolitik. China bisa memperkuat aliansinya dengan Rusia, Iran, dan negara-negara Global South mengisolasi Amerika dalam berbagai forum internasional. Ini bukan hanya tentang perdagangan, ini tentang kekuasaan. Dan dalam perang ekonomi, setiap langkah bisa membawa dunia semakin dekat ke konflik besar. Prediksi masa depan Amerika kalah dalam perang dagang. Tarif demi tarif diterapkan, tekanan ekonomi meningkat, tapi sebuah pertanyaan besar mulai muncul. Akankah Amerika Serikat justru kalah dalam perang ini? Saat Presiden AS menaikkan tarif impor dari China, tujuan utamanya jelas, melindungi industri lokal, mengurangi defisit perdagangan, dan membawa produksi kembali ke dalam negeri. Tetapi efek nyata di lapangan berbeda. Banyak perusahaan Amerika justru mengalami kenaikan biaya produksi. Konsumen di dalam negeri dipaksa membayar harga lebih mahal, dan tak sedikit bisnis kecil yang akhirnya tutup karena tak mampu bertahan. Dalam waktu singkat, daya beli rakyat Amerika mulai tergerus, inflasi melonjak, dan yang paling mengkhawatirkan, pertumbuhan ekonomi melambat. Sementara itu, China bergerak cepat. Mereka memperluas perdagangan ke ASEAN, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan. Bahkan Eropa mulai melirik alternatif baru untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Amerika. Melalui proyek-proyek raksasa seperti Belt and Road Initiative, China tidak hanya membangun jalan, pelabuhan, dan jaringan energi. Mereka membangun pengaruh, mereka membangun masa depan. Dalam bidang teknologi, China kini memimpin dalam produksi kendaraan listrik, panel surya, baterai, dan kecerdasan buatan atau AI. Mereka tidak hanya menyaingi, tetapi mulai mengungguli Amerika Serikat. Para ekonom mulai bertanya, jika tarif membuat barang Cina mahal, tapi juga membuat ekonomi Amerika sendiri melambat, siapa sebenarnya yang dirugikan? Beberapa prediksi terburuk bahkan mengatakan, jika perang dagang berlanjut tanpa strategi jangka panjang, Amerika bisa menghadapi resesi, kehilangan pengaruh global, dan terpaksa menyerahkan posisi puncaknya kepada kekuatan-kekuatan baru dari timur. Selain itu, dunia internasional semakin terpecah. Aliansi yang dulu kokoh di bawah kepemimpinan Amerika mulai retak, membuka jalan bagi China dan sekutunya untuk membentuk tatanan dunia baru. Perang dagang bukan sekadar pertarungan ekonomi. Ini pertarungan tentang siapa yang akan mengendalikan masa depan dunia. Dan saat ini tanda-tandanya semakin jelas. Amerika Serikat mungkin sedang berada di jalan menuju kekalahan yang tidak pernah mereka bayangkan. China sudah mengancam akan membalas dengan sanksi ekonomi yang lebih keras. Mereka bisa membatasi ekspor rare earth minerals, bahan baku teknologi AS, atau menaikkan tarif impor produk AS seperti pesawat Boeing, iPhone, dan produk pertanian. Jika ini terjadi, industri AS akan kolaps. Banyak ekonom memprediksi jika perang dagang terus berlanjut, AS bisa masuk resesi pada 2027. Biaya hidup semakin tinggi, pengangguran meningkat, dan daya saing industri AS semakin turun. Sementara China, mereka tetap tumbuh 5% per tahun. Bahkan para miliarder seperti Elon Musk mengakui China berkembang terlalu cepat. Teknologi mereka seperti 5G, AI, dan mobil listrik sudah mengalahkan Amerika Serikat. Amerika Serikat kini hanya bisa mengandalkan sanksi dan perang dagang, tapi China tetap tak terbendung. Jika tren ini berlanjut, pada 2030, yuan bisa menggantikan dolar sebagai mata uang dominan dunia. AS akan kehilangan hegemoninya dan China akan memimpin perekonomian global. Tragis atau adil? Tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Bagaimana menurutmu? Tulis di komentar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten terbaru kita.